Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Hidayatullah, dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Bagaimana cara kita mengenal sifat wajib bagi Allah? Mari kita ikuti slide video saya selanjutnya. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Pengertian iman. Iman menurut bahasa berarti kepercayaan atau keyakinan. Iman menurut istilah adalah jika seseorang telah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan apa yang diimani dalam perbuatan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, iman itu adalah sesuatu yang masih abstrak. Sesuatu yang abstrak ini bisa dibuktikan dan bisa dirasakan. Seperti kata atau perasaan cinta, cinta seseorang itu tidak bisa digambarkan, tapi bisa dirasakan. Nah ini, iman juga sama, tidak bisa dilukiskan, digambarkan, tapi bisa dirasakan. Kalau orang itu semangat dalam beribadahnya, amaliyahnya, perbuatan yang baik-baik, berarti itu tanda keimanannya lagi meningkat, lagi membaik. Nah itu, dan itu dibuktikan dengan sebuah amaliyah perbuatan, baik itu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Selanjutnya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan yakin akan eksistensi Allah dan keesaannya, baik dalam perbuatannya, penciptaan alam seluruhnya, maupun dalam penerimaan ibadah segenap hambanya. Serta membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah mempunyai sifat sempurna dan terhindar dari sifat kekurangan. Iman kepada Allah ini perlu kita tanamkan dalam pribadi kita. Jadi meyakini bahwa keberadaan Allah dan keesaannya baik secara perbuatan, keyakinan, dan seluruh ibadah. Artinya apa? Kita kalau sudah yakin bahwa Allah sebagai Tuhan kita, ya yang disembah juga harus Allah, bukan yang lain. Ya, itu namanya selaras antara keyakinan, perbuatan, dan yang ritual itu tidak ada yang menyimpang sesuai dengan syahadat yang ia ucapkan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Landasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Ini landasan bahwa orang masuk Islam itu tidak ada paksaan, harus kesadaran atas keyakinan yang ia peroleh. Jadi ini adalah landasan iman kepada Allah. Kita lanjutkan. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia memang ada dengan cara yang pantas sesuai dengan kesuciannya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bukti Allah itu ada, wahyu. Allah mengirim Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang tertulis dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan di sana dicantumkan tentang tanda-tanda adanya Allah, maka dari situ kita wajib mempercayai apa yang sudah menjadi pedoman hidup kita tentang adanya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah. Allah menganugerahkan kebijaksanaan dan kecerdasan berpikir pada manusia untuk mengenal adanya Allah. Dengan memperhatikan perbuatan Allah yang maha kuasa dan serba teratur, cermat, berhati-hati sebagai bukti. Nah ini, kalau kita dikasih potensi akal pikiran oleh Allah dan bisa melihat, merasakan, mendengar alam sekitarnya, itu kalau orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, dia akan berpikir seperti ini. Ini alam begitu indahnya dan teraturnya, tidak ada kekeliruannya. Malam ya seperti itu keadaannya, siang ya muncul matahari, udaranya agak panas, enak untuk bekerja, enak untuk belajar. Nah, itu termasuk sebagai tanda-tanda bahwa semua itu ada yang mengaturnya. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita coba melihat kondisi lingkungan sekitar supaya meyakinkan kita bahwa Allah itu mengatur segalanya tanpa ada yang kurang. Begitu. Yang ketiga, fitrah. Sejak manusia telah membawa tabiat perasaan tentang adanya Maha Kuasa. Ini materi minggu yang lalu atau yang sudah lewat tentang potensi bahwa setiap manusia itu mengakui adanya Tuhan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu yang ada dalam diri kita, tidak bisa dibohongi. Begitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Bagaimana cara mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat 20. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah qudrat iradat, dan seterusnya ya gitu ya. Dan itu harus dipahami dan juga dihafalkan supaya apa? Kita semakin yakin bahwa kita mengenal Allah dan kita melalui sifat-sifatnya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini wujud keberadaan Allah? Allah itu ada. Dari mana kita bisa meyakininya itu? Hendaknya meyakini bahwa Allah itu ada dan keberadaannya, zatnya itu ada dengan sendirinya. Ingat, ada dengan sendirinya tanpa memerlukan wasilah atau perantara. Dan meyakini bahwa keberadaannya itu wajib adanya, tidak mungkin dia pernah tiada. Artinya, kalau di luar Allah itu adanya, pasti ada perantaranya. Adanya kita di dunia ini karena ada perantara, ada orang tua kita, ada bapak ibu kita yang dipertemukan oleh Allah lewat pernikahan,
terus lahirlah kita. Itu namanya perantara. Meja, kursi ada. Itu siapa yang mengadakan? Tukang kayu. HP itu ada. Siapa yang mengadakan? Pabrik, gadget, dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan Allah. Allah tidak pernah ada yang memberikan wasilah. Dia ada, ya adanya itu tanpa ada perantara. Ini yang membedakan antara Allah dengan makhluknya. Makanya ini harus hati-hati ya. Jadi Allah itu ada bukan terus bedun ya, Allah itu ada melebihi mendahului kita ya. Jadi Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam sekitarnya, itu wajib diyakini setiap muslim. Selanjutnya, bagaimana cara meyakini Allah itu qidam? Hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah itu maha dahulu adanya, yakni Allah itu ada sebelum adanya sesuatu selainnya. Dan bawahannya dia tidak terkait waktu dan keberadaannya tanpa awal. Artinya setelah sudah wujud, Allah itu tidak terikat dengan waktu tanpa awal. Jadi kalau kita kan ada kehidupan, ada kematian. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, ini tidak berlaku bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu abadi, ya. Wujudnya itu dahulu. Dahulu itu maksudnya apa? Ya tidak ada akhirnya, ya sejak Allah itu ada, ya Allah itu tidak ada perantara tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Begitu ya. Yang ketiga, bagaimana cara meyakini kekekalan atau baqanya Allah? Hendaknya meyakini bahwasanya Allah itu zat yang kekal abadi dan kekekalannya tersebut tanpa batas. Dan hendaknya meyakini bahwa dia tidak pernah berubah sama sekali, serta tidak pernah bersifat tiada pada waktu tertentu. Jadi ini yang membedakan antara makhluk dengan Allah. Kalau kita segala sesuatu yang ada di dunia itu pasti ada expirednya, bahkan ada rusaknya. Makanya sering kita mendengar istilah dunia ini fana. Fana itu artinya adalah rusak. Ya, dunianya, isinya, kita, alam semuanya pasti akan binasa. Ya, ada waktu lahir masih bayi kecil, terus besar, dewasa, terus tua, terus meninggal. Itu adalah batas limit ya dari manusia ketika lahir di dunia. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah itu adalah kekal abadi yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya Allah. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk? Hendaknya kita meyakini bahwasannya Allah tidak menyerupai sesuatu pun, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Ini ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Kita tidak boleh membayangkan Allah itu sama dengan kita. Allah punya mata, punya tangan, sama dengan kita. Itu tidak boleh. Karena bayangan kita, mata, tangan, terus pendengaran itu adalah imajinasi manusia. Kalau kita melihat mata mesti ingatnya mata seperti manusia. Telinga pasti ingatnya telinga seperti tidak seperti itu ya. Meskipun Allah mendengar segala sesuatu apa yang ucapkan makhluknya, bukan berarti Allah itu sama dengan kita mendengarnya ya seperti itu tanpa ada batas ya. Jadi kalau kita terbatas, kalau Allah tanpa batas. Bagaimana cara meyakini bahwa zat Allah itu berbeda? Meyakini bahwasanya zat Allah itu tidaklah sama dengan makhluk ciptaannya berupa wajahnya misalnya. Segala hal yang kita lihat atau bayangkan dalam hati, maka Allah tidaklah seperti bayangan tersebut.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada satupun yang serupa dengannya. Nah ini perlu hati-hati ya. Jangan sampai kita sholat membayangkan Allah, terus kita membayangkan Allah itu sama dengan manusia. Tidak bisa ya. Selanjutnya, bagaimana cara meyakini kemandirian Allah? Qiyamuhu binafsihi. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun, dia tidak butuh tempat, tidak butuh makhluk sama sekali. Dia maha kaya dan tidak membutuhkan apapun. Bahkan segala sesuatulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamu binafsi ini adalah Allah itu berdiri sendiri, artinya dia tidak butuh seperti manusia butuh. Kalau kita hidup itu butuh makan, butuh minum. Makan dan minum pun masih butuh orang lain. Untuk bisa menyajikan nasi itu harus minta tolong petani. Dari petani diolah lagi menjadi beras, harus diseleb, ya diolah. Dari seleb itu apakah langsung bisa dimakan? Tidak bisa. Harus dicuci dulu. Setelah dicuci, dimasak dulu. Setelah dimasak, nah itu baru bisa disajikan. Ada beberapa tahapan-tahapan hanya untuk persoalan makan saja. Manusia itu butuh banyak orang. Nah ini Allah tidak ya. Allah itu adalah berdiri sendiri, mandiri, tidak seperti manusia ya. Begitu, kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini kehidupan Allah atau hayat? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hidup dan bahwa kehidupan Allah tidak seperti hidupnya manusia. Karena sesungguhnya kehidupan kita membutuhkan perantara seperti mengalirnya darah, nafas. Sedangkan kehidupan Allah tidak memerlukan apapun. Nah ini, kalau manusia hidup butuh oksigen, butuh energi, butuh segalanya. Ibarat HP itu harus dicas penuh lewat makan, minum dan sebagainya baru bisa beraktivitas. Kalau tanpa itu kita tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, sakit, meninggal. Nah itu adalah kondisi makhluk manusia yang sangat lemah, hanya untuk melakukan aktivitas butuh energi-energi yang lain. Tapi Allah tidak. Dia hidup tanpa ada sesuatu yang mendukungnya. Nah ini yang berbeda. Kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah? Wahdaniyah artinya adalah Maha Esa. Allah itu satu dan tidak memiliki teman atau sekutu. Tidak ada yang menyamai maupun menyerupainya. Tidak ada lawan yang sebanding maupun penggantinya. Nah ini logikanya begini, Allah itu satu. Seandainya Tuhan itu berbilang dua, ya, dan Tuhan dua itu mau menciptakan kondisi alam sekitarnya, itu menunjukkan Tuhan itu memiliki sifat lemah. Kenapa? Karena untuk menciptakan alam kenapa harus berdua? Loh, itu logikanya. Gitu ya. Jadi perlu dipikirkan lagi bahwa Allah adalah punya sifat wahdaniyah. Artinya Allah itu satu, tidak berbilang dan tidak perlu kerjasama dengan yang lainnya. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu bersifat ilmu? Meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu ya, maha mengetahui, dia maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala hal baik yang tampak maupun yang tidak tampak, mengetahui jumlah pasir, titik air hujan maupun daun pepohonan. Dia mengetahui hal yang rahasia maupun yang jelas. Tidak ada yang bisa terus bersembunyi darinya. Dan hendaknya kita meyakini bahwasanya pengetahuan Allah itu tidak membutuhkan usaha meraihnya.
Namun pengetahuan Allah akan segala sesuatu itu telah ada sejak zaman azali sebelum sesuatu itu ada. Nah ini bedanya ilmunya Allah sama ilmunya manusia. Kalau ilmunya manusia itu ada prosesnya, belajar baru mengetahui. Itu pun terkadang hilang, seperti mahasiswa yang tidak pernah ikut kuliah, tahu-tahu ikut ujian, mengerjakan tugas, nah, pasti nggak tahu, mesti ngawur. Nah itu kondisi manusia. Tetapi Allah tidak, Allah itu tidak terbatas. Pengetahuannya itu tidak perlu harus belajar seperti kita, ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, baik yang kecil sekali maupun yang besar, apalagi yang besar. Nah, ini yang berbeda dengan kita. Kita itu mengetahui segala sesuatu yang tampak-tampak saja. Yang tidak tampak, kita sering tidak tahu dan tidak paham. Makanya hati-hati dalam menghukumi segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini kemahakuasaan Allah? Meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat maha kuasa, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat iroda, berkehendak, dialah segala tujuan, tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa kehendaknya. Maka apa saja yang Dia kehendaki, maka akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendakinya, maka tidak mungkin akan terjadi. Jadi Allah punya sifat kudrat, kuasa. Jadi kalau kita punya rencana, sebaik apapun rencana itu, kalau Allah tidak menghendaki, rencana itu tetap tidak akan bisa terjadi atau terlaksana. Ada banyak contoh. Jadi kita sudah berusaha nanti seperti ini ujiannya, saya tahu menguasai dan sebagainya. Ternyata begitu pas ujian nggak jadi mengikuti karena sakit. Nah itu salah satu contoh kita itu sangat lemah, ya. Planning program itu banyak, tetapi tetap harus meyakini bahwa segala sesuatu keinginan manusia itu akan terbatasi oleh kekuatan yang namanya kekuasaan Allah. Kita harus menyelaraskan antara keinginan, kehendak, dan juga pasrah dan doa. Nah itu pentingnya dalam beragama, melakukan sesuatu ada landasannya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu maha mendengar? Meyakini bahwasanya Allah itu bersifat maha mendengar dan sesungguhnya Allah mendengar segala sesuatu baik nampak ataupun yang tersembunyi. Nah ini kita ngomong seperti ini, saya mengucapkan, menjelaskan, kamu tidak tahu saya tetapi kamu mendengar saya. Nah ini kan antar manusia. Tetapi kalau Allah, segala sesuatu yang tidak tampak, tidak perlu diomongkan, Allah sudah tahu. Makanya ada hadis itu ya, niat baiknya seseorang ya, meskipun dia belum melaksanakan niat itu, tapi kalau niat itu sudah kuat, Allah sudah mendengar dan menerima niat kebaikan orang itu dan diberikan pahala atas niat baiknya loh. Itu kan menunjukkan bahwa Allah mendengar segala sesuatu isi hati kita. Makanya kalau punya keinginan yang baik, ya diniati yang baik, ya kita berusaha juga untuk melaksanakan niat baik itu supaya mendapatkan pahala yang double. Niat baik dan juga terlaksana dengan baik. Begitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu maha melihat, basar?
Allah itu bersifat maha melihat, dia melihat segala sesuatu. Dia melihat hingga semut hitam kecil berjalan di malam hari, gelap gulita sekalipun, bahkan lebih kecil dari itu atom. Nah ini perbedaan dengan kita. Kalau kita terbatas melihatnya, di dalam ruang yang gelap kita tidak bisa melihat apapun. Nah itu menunjukkan kita cara melihatnya terbatas. Allah tidak. Dalam hati seseorang, kalau meyakini Allah melihat, itu tidak akan berani berbuat maksiat. Nah, kira-kira perasaan kesadaran memunculkan rasa takut ketika melakukan maksiat, itu berarti kualitas keimanan kita masih terjaga. Tetapi kalau kita melakukan maksiat dan tidak merasa diawasi, itu berarti iman kita sudah mulai goyah atau kropos. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu maha berbicara atau kalam? Meyakini Allah itu bersifat maha berbicara, tapi dalam kalamnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Sesungguhnya pembicaraan kita diciptakan dalam diri kita dan membutuhkan alat perantara berupa mulut, lidah, serta kedua bibir. Sedangkan kalam Allah tidak perlu seperti itu, tidak butuh perantara. Loh ini, manusia begitu kena sariawan, ngomongnya saja sudah tidak jelas. Nah, itu perantara kita. Terkadang mulut kita, terkadang lidah kita, terkadang suara kita yang tidak muncul. Itu menunjukkan manusia itu sangat terbatas hanya urusan ngomong. Tapi Allah tidak perlu perantara-perantara seperti itu dalam berfirman. Terus bagaimana itu? Ya, kita meyakini bahwa Allah itu berbeda cara berkalamnya atau berbicaranya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, itu materi terakhir dari slide ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.